Oke, halo WhatsApp guys, balik lagi sama gua Stephen Giono, channel bodybuilder. Hari ini topik kita yang ini nih. Karena banyak banget yang nanya gua ini tuh sebenarnya resepnya apa sih? Campurannya apa aja sih sayurnya? Jadi gua akan bahas semuanya di video yang kali ini untuk kalian yang mau sehat, berotot, badannya bagus. Pastinya jangan lupa video ini ditonton sampai habis ya teman-teman. Oke, jadi sebelum video dimulai jangan lupa di subscribe ya, di like dan juga di komen semua pertanyaan kalian dan nyalain loncengnya karena gua kalau bikin video jadi kalian langsung tahu. Dan yang pasti bikin gue jadi makin semangat karena channel gue bertumbuh. Oke, jangan lupa juga di bawah itu ada gue buka online coaching juga untuk teman-teman nih yang gue ngomong terus mau ditraktirin kopi itu misalnya, bisa klik link di bawah dan langsung aja. Oke, jadi gue habis latihan deadlift hari ini. Untuk yang ngikutin Instagram gue bisa juga di follow di sini. Itu pasti tahu kalau gue hari ini ada latihan deadlift. Gue juga ada latihan bench press buat arch-nya. Itu iseng-iseng aja sih yang arch ya. Tapi ya kita coba siapa tahu membantu. Nah terus seperti biasa gue nutrisi terpenting itu adalah sebelum dan sesudah latihan. Jadi sebenarnya penting tapi nggak gitu-gitu amat. Kalau misalnya lu skip gitu lagi sibuk nggak bisa makan habis latihan ya udah biarin. Cuma kalau bisa diusahakan gitu. Jadi gue sudah makan protein gue udah habis gitu. Jadi karena topiknya ini biar videonya juga nggak kepanjangan ya. Jadi ini kalian bisa lihat tuh, ini kental banget ya. Ingat ngejus itu nggak mengubah nutrisi bro. Yang ada malah bikin dia diserapnya makin gampang. Terus ada juga nutrisinya malah jadi makin bagus kayak apa tuh namanya tomat kalau di jus dia jadi agak lebih bagus karena kena sedikit panas gitu. Nah ini gue kasih lihat nih kayak kalau di itu tuh, ini kayak airnya tuh pada ngumpul semua di bawah. Ini di atas ini kayak serat campur air. Jadi biasanya gue aduk, tapi karena gue sambil ngomong makanya dia ngendap. Kalau gue tadi udah aduk tuh dia udah jadi satu gitu. Nah ini gue kasih contoh minumnya. Jadi gue gila. Oke, jadi gue buka mulut gue lama-lama karena kalian lihat tuh tadi seratnya nempel semua dan nggak enak dilihat nih. Cuma pasti kalian tahu ini bukan sesuatu yang orang biasa mungkin akan suka. Rasanya sebenarnya nggak buruk ya. Jadi gue kasih kalian resepnya untuk ini. Kita langsung aja ke bahan-bahannya. Jadi bahan utamanya bro, gue itu pakai sayur namanya sayur pocai, bokcoy sebenarnya, bokcoy nih. Cair ini tinggi sekali dengan kalsium. Kenapa nggak bayam? Karena bayam dia itu ada senyawa yang bikin kalsiumnya tuh nggak bisa diserap sama badan kita. Jadi sebenarnya yang lu makan bayam tuh udah lu masak itu kalsiumnya nggak keserap semuanya, malah nggak keserap sebenarnya, keserap dikit banget. Jadi gak terlalu bagus. Sedangkan bokcoy ini dia itu tinggi protein, dia tinggi kalsium, tapi dia nggak ada senyawa yang dimiliki bayam. Jadi lu makan ini dia akan diserap. Sebenarnya bayam bisa diserap tapi lu nggak boleh masak, lu harus makan dia mentah. Dan menurut gue bayam dimakan mentah tuh rasanya kayak aduh gila. Di jus pun menurut gue rasanya bener-bener gak enak ya menurut gue. Kalau yang ini rasanya masih oke sih. Nah terus kalsium itu yang paling gue cari ya dalam sayur hijau. Makanya kalian jangan lupa tuh harus selalu makan sayur hijau. Karena sayur hijau itu tinggi banget sama kalsium. Bahkan lebih bagus daripada susu. Susu itu sebenarnya dibilang tinggi kalsium juga ya enggak sih sebenarnya. Dan mahal sekali kalau lu cukupin pakai susu. Kalau lu pakai yang tadi itu murah banget. Sekitar setengah kilo tuh harganya di tempat gue tuh cuma goceng bro. Jadi kayak lu bisa cukupin kalsium lu dengan harga 10.000 ya, lo harus makan sekitar 1 kilo sih. Bayam juga begitu. Jadi lo jangan pikir makan bayam 100 gram aja udah cukup, enggak bro. Lo kalau makan kayak cuma secuil atau segini doang itu gak cukup. Lo harus makan 1 kilo, makanya gue jus daripada gue harus ngunyah 1 kilo ya. Seperti itulah. Nah, kalsium itu yang paling gue tunggu-tunggu kalau di sayur hijau. Jadi selain itu ada juga vitamin K dan vitamin C dan lain-lainnya. Sebenarnya vitamin C tuh ada di mana? Ada di hampir semua buah dan sayur. Jadi kayak makanya vitamin C tuh suplemennya sebenarnya nggak terlalu perlu kalau untuk kalian yang suka makan buah dan sayur. Tapi kalau untuk yang jarang ya
sesekali boleh lah suplemen vitamin C. Nah terus di dalamnya gue juga ada yang gue bilang tadi, tomat 1 buah atau kadang 2. Ini gue lagi cutting, jadi gue cuma pakai 1 karena kalorinya terbatas. Tapi seperti biasa tomat juga gue udah bikin videonya. Ini buat nyemil tuh bagus banget karena ini kalorinya kecil sekali. Satu ini kecil sekali, paling cuma sekitar 30 ini, 1 biji. Lu kayak bisa makan 10 biji ini, tapi lu baru habisin sekitar 400 kalori. Kayak bikin kenyang banget kan. Dan ini tinggi sekali dengan vitamin C dan ada lagi apa, cuma gue lupa ya vitaminnya, dan gue juga mungkin salah. Jadi untuk teman-teman yang mau tahu exact jangan lupa dicek langsung aja di internet. Tapi yang pasti gue tuh dulu pernah bikin rangkuman kayak kenapa resep-resepnya ini, karena gue udah teliti-telitiin dulu. Tapi yang pasti ini tetap bukan jus yang perfect ya, cuma bisa jadi inspirasi aja untuk kalian. Terus gue juga pakai wortel, tapi kayaknya wortelnya sudah habis di rumah gue. Kayaknya sudah habis. Ya betul, sudah habis. Jadi sekarang gue nggak ada. Tapi yang pasti wortel itu gue cari beta karotin ya. Jadi vitamin A itu wortel tinggi sekali yang buat mata ya, seperti biasa. Nggak mengurangi minus, tapi yang pasti dia menjaga kesehatan mata. Nah terus setelah itu, untuk juga memastikan rasanya itu nggak buruk, ada 1 buah yang kalian bisa consider untuk masuk ke dalam jus. Kalau nggak ada buah ini, biasanya rasanya akan benar-benar nggak enak bro, jujur. Itu adalah buah. Kok habis semua sih, gila, persen kemarin baru beli banyak. Oh ini udah dipotong-potong ternyata. Jadi ini tadi wortelnya udah dimasukin sama mak gua di freezer biar dia nggak rusak ya. Itu adalah buah pisang. Nah ini pisang, jadi udah beku. Nih kalian lihat, kalau misalnya kalian beli banyak, simpannya di freezer, nggak jadi hitam kan, jadi akan jadi keras. Dan ini kalau misalnya kalian lagi bulking, ini di jus enak banget rasanya. Kayak apa ya, kayak smoothie tapi kayak dingin gitu, kayak Slurpee yang dulu ada di 7-Eleven. Mantap rasanya. Jadi di dalam pisang juga ada potasium, itu juga bagus, dan juga pastinya sumber energi. Dan bagusnya lagi pisang, dia itu memberikan konsistensi ke jusnya. Jadi dia kental, tapi kentalnya nggak kayak yang airnya tuh benar-benar kepisah sama dia punya serat gitu loh. Dia kayak lebih jadilah, jadi lu minumnya juga di mulut tuh enak gitu loh. Nah untuk takarannya sendiri, gue pakai 1,5 kilo sayur hijau, 1 buah tomat, 100 gram wortel, lalu 1 buah pisang. Pisangnya biasanya yang sedang, jadi nggak yang gede. Nah itu biasanya di dalam ini. Tapi kadang gue juga suka ganti-ganti isinya. Seperti contohnya gue pakai buah naga. Pisangnya gue nggak masukin, gue pakai buah naga aja. Terus gue juga pakai kadang buah berry-berryan, buah blueberry, raspberry, strawberry, itu juga bagus. Jadi sebenarnya kuncinya adalah lu bikin resep sendiri, karena sayur itu di setiap buah itu punya antioksidan, punya senyawa yang berbeda-beda selain daripada vitamin dan mineral ya. Mungkin vitaminnya banyak kan vitamin C kalau buah, tapi kalian lihat warnanya, ada yang kuning, ada yang oranye, ada yang merah. Itu semua memiliki antioksidan yang berbeda, yang kalau lu masukin ke badan lu akan dapat banyak manfaat sekali. Tapi kuncinya adalah lu harus konsisten. Lu nggak bisa cuma minum sekali terus lu berharap jadi sehat, nggak bisa. Ini semua adalah kumpulan konsistensi berhari-hari, setiap hari lu makan beginian, itu baru lu bisa sehat. Makanya untuk lu yang belum membiasakan diri untuk seperti ini, nggak usah kayak mau perfect, lu harus begini, harus begitu. Enggak, lu nggak harus begitu, pelan-pelan. Lu terlalu perfect di awal, lu malah males nanti. Gue juga di awal nggak seperti ini gitu loh. Makanya untuk kita semua, untuk jadi sehat nggak perlu langsung jadi. Semua pada ngejelek-jelekin flexible dieting yang makannya ada campuran yang jorok, harus langsung bersih. Kenyataannya mereka sendiri cheat day pas lagi Sabtu dan Minggu. Jadi kayak ngajarin apa sih lu orang? Kayak lu bisa makan apa aja, tapi ya lu harus atur cukup nutrisi lu yang utama, dan ya udah sisanya lu boleh bebas. Mikirnya tuh seperti itu. Karena yang penting tuh lu tetap sehat, lu punya hubungan yang baik dengan makanan, dan lu bisa berprogres.
Itu kunci utamanya, bukannya udah makan ini terus merasa enak, merasa malas dan akhirnya stop. Gitu. Jadi supaya teman-teman bisa memberikan penjelasan, dan ingat jus ini nggak bisa bikin kurus, nggak bisa bikin kurus ya, nggak. Cuma ini termasuk salah satu menu makanan yang bikin kenyang juga. Karena ya tahu sendiri sayur yang banyak tuh bikin kenyang banget, habis minum ini gua akan kembung. Tapi tetap untuk teman-teman yang lagi diet, kalori defisit paling utama. Jangan langsung diet ekstrim dengan hanya minum jus seperti ini. Jangan. Percaya gue, ntar lu malah kalap. Oke, sampai sini videonya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen. Kalau mau traktir kopi juga bisa di bawah. Online coaching masih buka, sisa 2 slot. Dan I'll see you guys on next video. Bye-bye. Done!